Sobat Jimat semua, saya harap semua Anda dalam keadaan sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang file input dan output. Oke, baik kawan-kawan, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, maupun Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, saya minta agar Anda melakukan Please subscribe, like, share. baik kawan-kawan semua, perintah untuk file input dan output adalah seperti ini ya. Open, lalu disusul folder dan nama file. Ya, sebaiknya ini saya besarin aja ya. Saya buat aja karena kita tidak menggunakan dalam kurung. Meskipun sebenarnya bisa dalam kurung ya. Ini cara aksesnya. Pakai S. Nah, di sini ada kode file di sini. Ini pakai pagar ya. Nah, kira-kira gini kawan ya. Jadi open for S, kira-kira gitu kawan. Nah, sedangkan di sini cara akses di sini adalah terdiri dari 3 jenis. Pertama input, output, dan append. Input digunakan untuk membuka file yang sudah ada untuk dibaca. Nah, di sini tidak bisa mengisi data. Sedangkan cara akses yang kedua adalah output. Ini membentuk file baru sekaligus dipakai untuk mengisi data. Nah, dalam hari ini file lama akan dihapus atau data lama dihapus. Lalu cara akses ketiga adalah membentuk file baru jika filenya belum ada, sekaligus untuk mengisi data. Atau jika file sudah ada, akan dipakai menambah data baru, di mana data lama masih ada. Jadi bedanya append dengan output adalah output seolah-olah data lama itu dihapus semua. File lama dihapus. Sedangkan append, file lama nggak dihapus. Baik kawan-kawan, saya lanjut lagi. Bila ada 2 file yang terbuka atau sedang diakses, maka kode filenya harus berbeda. Kira-kira seperti itu kawan. Sebagai contoh, saya punya data di sini di A10 angin, di B10 berhembus. Lalu di sini A13 satu itu dalam teks ya. Lalu B13 ini 232. Coba kita isi di sini kawan-kawan output ya. Coba kita isi output kawan-kawan. Seperti ini ya. Jadi ada data 1, data 1 ada rank A10. Jadi data 1 ini ya kawan-kawannya. Lalu data 2-nya rank B10 ini. Oke. Jadi coba kita jalankan dulu kawan. Nah, seperti ini data 1 adalah data 1 rank A10. A10 oh salah ya. Ini data 1 angin, data 1 lagi berhembus sehingga yang dipakai menjadi berhembus. Ini saya ganti ya, data 2 ya soalnya. Data 2. Oke. Coba kita lanjut lagi. Lihat nih, data 1 angin, data 2 berhembus. Lalu di sini saya masukkan di sini outputnya. Jadi pertama sekali kita tulis open nama filenya. Kita akan coba mengisi file di sini. Jadi saya di C di folder makro. Ini data masih kosong ya kawan-kawannya. Data masih kosong. Nah, coba saya isi open dalam ini C makro. Nah, nama filenya kita coba gini. Coba 1 titik
1 gitu ya kawan ya. Jadi nama filenya nanti coba 1.1. Di sini menggunakan for output ya, output ya, for output s. Nah, di sini kode filenya adalah kita sebut misalnya 1 gitu kawan ya. Setelah di open ini, lalu begitu kita bekerja dengan open ya, sebaiknya langsung ada close. Tetapi nanti apa pengaruhnya jika tidak ada close? Nanti saya coba tunjukkan, makanya saya belum ketikkan di sini close. Lalu di sini kita isi dengan print. Print. Printnya kemana? Ke file 1. Ke file 1 ini kawan-kawan ya. Yang kita isi adalah data 1, data 2. Kawan-kawan. Coba kita jalankan. Hapus saja. Coba kita jalankan nih kawan nih. Lihat kawan-kawan. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya sudah ada coba 1.1. Isinya apa? Nah, ini belum kelihatan isinya karena belum kita close ya. Jadi kalau ini saya ulang lagi kawan-kawan. Nanti karena dia belum di close, berarti file 1 tadi, file 1 di mana file 1 itu adalah coba 1, dia masih terbuka. Sehingga kalau dia diakses lagi ya tidak bisa. Ini perhatikan kawan-kawan. File already open. Jadi file tadi masih terbuka. Ya. Untuk itu kita harus tambah di sini, harus kita close. Close 1. Ya. Oke kawan-kawan, coba kita praktekkan ulang. Kita reset dulu, lalu kita praktekkan ulang. Dia sudah selesai, dan kalau kita lanjut lagi, kita ulang lagi, dia akan aman. Karena file 1 tadi sudah kita tutup. Nah, coba kita lihat di sini, kawan-kawan ya. File 1, ini ya. Isinya ini nih. Ya. Oke kawan-kawan, kalau ini saya rubah jadi teks ya, jadi teks. Mungkin kita menjadi isinya. Nah, jadi isinya sudah ada angin berhembus. Ya kawan-kawan ya. Jadi kalau ini coba kita lihat nih, satu-satu nih. 1, 2, 3, 4, 5, nih langsung 6, 7, 8, 9 nih. Kira-kira gitu ya kawan-kawan ya. Angin berhembus. Sudah langsung seperti itu kawan. Ya. Oke. Saya coba ulang lagi kawan. Ini saya rubah menjadi nyiur melambai. Nyiur melambai. Jadi angin berhembus. Angin berhembus, nyiur melambai. Nyiur melambai. Kita jalankan kawan ya. Nih. Coba kita kawan nih. Jadi data 1 udah nyiur melambai, data 2 kosong. Nah, data 2 tadi udah kita hapus ya. Jadi kawan coba kita isi lagi data 2-nya. Di sini nyiur, di sini melambai. Nah, kita lihat kawan. Di sini tadi ini belum kita selesaikan. Coba kita lihat lagi ya. Nih, data 1 nyiur, data 2 melambai. Ya. Kalau kita lihat di file ini tadi, nih, data satunya, ini kalau kita buka filenya adalah nyiur melambai. Oke, baik kawan-kawan. Jadi begitu penggunaan output ya. Coba nih, ini untuk lebih enaknya filenya nih
biar langsung bisa kelihatan hasilnya. Ini TXT lah, teks ya kawan. Seperti itu. Lalu berikutnya kita coba bekerja dengan input. Oh, satu lagi kawan, ya satu lagi di sini di file ini. Coba saya ini kan menggunakan print. Ada juga sebenarnya satu lagi, misalnya kita baca di sini data 3 sama dengan ring tadi A13. Ya. Lalu data 4 sama dengan ring B13. Ya. Nah, cara kedua, di samping kita menggunakan print, kita juga bisa menggunakan write. Write 1 data 3, data 4. Oke kawan-kawan, coba kita perhatikan lagi hasilnya seperti apa nih. Oke. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini kawan, ini teks 1. Jadi ada nyiur melambai 1 lalu koma 2 3 4. Nah, ketika di sini tadi kita menggunakan print, sedangkan yang data baris kedua kita menggunakan write. Jadi apa perbedaannya kawan? Nah, ketika kita menggunakan print, itu tanda petik 2 seperti ini tidak ada. Lalu yang kedua komanya juga tidak ada. Kalau kita menggunakan write, dia ada petik 2. Ya, kalau dia berupa string atau teks, dia akan ada tanda petik 2. Kalau dia berupa angka, dia tidak pakai tanda petik 2. Lalu antar data, dia akan secara otomatis ada komanya. Itu kira-kira kawan perbedaan menggunakan print dengan menggunakan write. Ya, seperti itu kawan. Jadi itu yang pertama. Lalu yang berikutnya kita coba membaca data. Baca data. Ya, membaca input. Di sini sama seperti ini, open ya dalam kurung C.2 makro. Di sini kawan tidak harus huruf besar huruf kecil itu tidak dibedakan. Lalu di sini tadi kita melihat coba 1 teks ya. Coba 1 titik teks. Ya. Ini aksesnya for input S1. Ya, lalu agar tidak menjadi terdapat kesalahan, jadi filenya langsung jangan lupa di sini pakai close. Nah, kita kalau ingin hanya mengclose satu file, dia harus pakai seperti ini. Tapi ada kemungkinan beberapa file yang sedang terbuka dan kita menginginkan sekali semua di close, kita bisa hanya menggunakan close. Jadi pagar satunya kita hapus. Ya, untuk kali ini coba kita praktekkan masih menggunakan pagar ya kawan ya. Jadi open. Nah, di sini kita menggunakan input ya, input. Jadi inputnya dari file mana? Dari file 1. Ya. Karena kalau kita bisa sedang membuka 2-3 file, nah itu bisa dan file itu ada file input semua atau ada 2 file input, berarti kita harus menyatakan kita input dari file yang pertama kah atau dari file yang kedua. Kira-kira seperti itu kawan ya. Jadi di sini input saya bikin A1. Ya, coba kita lihat di kanan nih. Kita pelan-pelan saja, kita step by step kita jalankan. Coba ini. Oke. Nah, A1 apa? Nyiur, melambai. Ya, itu kawan ya ininya ya. Pada A1 nyiur, melambai. Kan
karena tidak ada komanya ya kawan. Oke, setelah itu sebenarnya pada file ini kan ada dua baris sebenarnya, new melambai sama ini. Tapi di sini udah langsung close. Ya. Nah, agar membaca semua data, kita bikin lagi input A1, lalu A2. Coba seperti ini ya kawan ya. Coba perhatikan apa yang terjadi kawan. Nih. Jadi A1-nya nyur melambai, A2-nya apa? 1. Ya. Sedangkan 232 belum dibaca kawan. Kenapa? Karena data kita berbentuk seperti ini. Nyur melambai, lalu masuk ke baris kedua. Baris kedua ternyata yang dibaca hanya ini, karena ada komanya setelah 1. Lalu nanti kalau kita input lagi baru baca ini. 232. Coba kita lihat kawan. Kita ulang lagi. Kita pelan-pelan saja belajar kawan. Kalau ini saya tambah A3. Ya. Jadi datanya menjadi seperti ini. A1-nya nyur melambai, ini 1, lalu ini 232. Nah, bisa kita bayangkan kalau data ini banyak. Kalau data ini banyak ya. Kalau datanya banyak, kita nggak tahu inputnya berapa kali. Sehingga untuk menghindari inputnya kebanyakan, karena kalau kebanyakan inputnya akan ada errornya. Coba ini kawan deh. Ya, nih. Ya, saya coba jalankan. Dia error. Karena A4 sudah nggak ada, karena hanya sampai A3. Nah, untuk itu kawan, biasanya kita pakai ini tadi ya. Ini tanda petik 2 berarti setelah tanda petik di sini petik 1. Setelah petik 1 itu bukan perintah ya, ini hanya ke penjelasan ya. Jika ditambah 4 akan error ya. Error karena data hanya 3. Oke. Nah, untuk itu kawan, coba ini saya rubah. Ya. Saya rubah, jadi polanya tidak seperti itu. Coba di sini saya bikin di sini do until EOF 1. Nah, kalau saya sudah menggunakan do, langsung di sini harus saya bikin loop agar tidak terjadi kesalahan. Loop. Artinya nanti, jadi EOF ini singkatan dari end of file sampai akhir dari file ya. Nah, sehingga kalau filenya belum datanya belum di akhir of file, dia akan dilakukan loop. Nah, coba kita lihat di sini kawan, input 1 sebagai data atau sebagai A lah ya, sebagai A. Nah, dengan demikian semua data akan dibaca tanpa terjadi kesalahan. Coba kita lihat kawan. Ya, masih sedang terbuka tadi ya. Maka kita eksekusi sampai selesai. Oke. Ini kita lihat. Nah, jadi yang ini tadi karena di sini udah kita beri tanda petik 1, jadi perintah ini sudah nggak dijalankan. Nah, kita lihat nih. Input yang pertama. Nah, yang pertama tadi isinya apa? Nyur melambai. Lalu yang kedua. Isinya apa? 1. Lalu yang ketiga. Isinya apa? 232. Lalu apa? Nah, udah di akhir file ya, sehingga begitu loop selesai loopnya, lalu filenya di close. Nah, sekarang kawan-kawan sudah mengerti tahapan membaca isi file ya. Nanti penggunaan ini nanti kawan-kawan, nanti akan coba kita praktekkan pada sesi berikutnya. Oke. Lalu kita lanjut lagi ke append. Jadi nanti sedikit perbedaan dengan output ya, ini append ya. Append.
kita isi di sini. Ini persis sama dengan tadi output. Ya, ini yang output tadi sini ya. Coba kita copy aja ya kawan ya. Oke, kita copy. Ya, ini append. Nah, untuk membedakan sedikit ini kita coba menggunakan append ya. Append, ya seperti itu kawan ya. Nah, kurang lebih sama dengan yang di atas. Nanti kita lihat perbedaannya ya kawan-kawan ya. Oke. Nah, kalau ini kita jalankan pasti sama di awal-awalnya dengan yang pertama. Karena kenapa? File coba append di sini belum ada ya kawan-kawannya. File append belum ada. Sehingga ketika ini saya jalankan ya kawan-kawan, dia akan membentuk file append yang pertama. Nih, isinya gini, nyur menambai 1, 2, 3. Sama seperti ini kawannya. Nah, bedanya apa? Bedanya ini, ketika saya jalankan ulang lagi, lihat perbedaannya kawan. Coba append. Oh, kita tadi belum menggunakan append di sini ya. Oke, coba kita rubah ini menjadi jangan output. Append. Ya kawannya. Oke, kawan-kawan, coba kita jalankan ya. Jalankan lagi, ini ya filenya seperti ini. Kalau saya jalankan lagi, ini, coba lihat perbedaannya kawan-kawan. Nah, dia sudah ditambah, ya, tambah data. Kalau saya jalankan lagi, tetapi yang ditulis hanya data 3, ya, yang ditulis hanya ini ya, hanya yang pertama, hanya data 1 dan data 2. Saya jalankan lagi kawan. Lihat apa yang terjadi kawan ini. Berarti data ini akan nambah hanya nyur melambai. Nah, itulah perbedaan antara output dengan append. Nah, selanjutnya kita akan coba melanjutkan ke mengakses 3 file sekaligus. Ya, berkampanye 3 file sekaligus. Nah, file di sini file pertama input, file kedua output, file ketiga append. Ya, baik kawan-kawan, kita coba ini. Nah, pertama sekali kita coba input, ya, bukan, open C titik 2 makro coba append titik txt for input yang pertama ya, S misalnya saya kasih kode filenya kode ke-7 ya. Ini harus dalam tanda petik 2 ya. Nah, setelah itu ini saya close 7 biar tidak kelupaan nanti ya. Oke. Setelah itu saya buka lagi open C titik 2 ya kawan, makro olah 1 titik txt ya, for output S5. Setelah itu kawan-kawan sini saya close 5 agar tidak terdapat nanti kesalahan berikutnya. Lalu saya bikin lagi open, saya ambil lagi dari atas, saya copy aja. Saya olah 2
Ini olah 2 ya. For di sini saya rubah append ya. Sebagai 2 gitu ya. Lalu di sini harus saya close 2. Close 2 ya. Lalu yang pertama sekali kawan, setelah saya open file coba append ini, saya open lagi kedua. Nah, mulai saya baca. Yang saya baca apa? Nih, diperhatikan kawan ya. Kalau saya tulis input katakanlah input 5 ya, sebagai A gitu ya kawannya. Apa yang terjadi? Kawan coba perhatikan nih. Nah, dia tidak bisa dibaca karena output itu hanya berfungsi mengisi data ya, sedangkan input hanya berfungsi untuk membaca data. Jadi tidak bisa dia membaca dan mengisi pada file sekaligus yang sama sekaligus. Sehingga artinya di sini saya input dari file 7 dong. Dari file 7 saya input A. Lalu hasil inputnya dari A ini saya coba tuliskan dengan menggunakan write ya, saya tulis write di folder 1 ya kan filenya. Write di folder 1 di file 1 ya, di file 1. Write di file 5 ya, kode ke-5 nih. Yang saya tulis adalah A. Ya. Lalu saya tulis lagi tapi dengan print di kode file olah 2 itu kode filenya 2 ya. Pagar 2 ya. Tulis di sini adalah A. Oke. Nah, lalu dengan cara yang sama ini saya input lagi ya. Atau di sini juga bisa saya baca gini ya kawannya. Oke, bos itu saya tulis lagi gini. Setelah itu input lagi A lagi, tulis lagi ya. Oke, kita coba dengan 2 ini ya kawan-kawan ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi kawannya. Pertama kali, nah ini karena kebetulan terbuka tadi kita ada kesalahan yang pertama. Saya reset dulu, lalu saya ulang ini. Oke, lihat kawan-kawan nih. Yang diinput adalah A. Oke, new melambai. Jadi ketika open yang ini tadi, yang output sama yang ini, atau olah 1 dan olah 2, di sini sudah terbentuk olah 1 dan olah 2. Ya kawannya. Terbentuk ini nih. Ya. Oke. Saya lanjut nih. Tapi kan isinya masih belum ada. Nah ini saya tulis nih. Saya isi. Di kode kelima. Kode kelima itu adalah olah 1. Ya. Saya tulis nih. Nah, coba kita lihat di sini. Kawan-kawan ini. Olah 1. Olah 1. Ini walaupun di sini tidak kelihatan karena belum di close ya filenya ya. Jadi ini belum kelihatan. Terus ya. Lalu print 2. Gitu ya. Kawan-kawan ya. Lalu input lagi. Tadi A di sini apa kawan? Nyur melambai. Lalu yang di sini nanti input berikutnya adalah 1. Ya kawan-kawan ya. Seperti ini. Hanya 1. Lalu 1 ini ditulis lagi di olah 1, lalu ditulis lagi di olah 2. Lalu filenya di close. Yang terjadi apa kawan? Coba kita lihat di sini. Olah 1, nyur, melambai, dan 1. Sedangkan di sini adalah nyur, melambai, dan 1. Dia kawan-kawan tidak pakai tanda petik 2 ya. Oke kawannya. Nah, kalau ini saya jalankan lagi, dia perbedaannya kawannya. Saya jalankan lagi. Nah, ketika lagi di sini kawan. Olah 1 tetap bentuknya seperti ini.
Tapi olah 2 karena olah 1 tadi menggunakan output, sedangkan olah 2 menggunakan append. Ya, ini kawan. Ya, oke. Lalu terus saya ini lagi kawan ya. Kalau ini saya rubah menggunakan do until EOF. Ya, namanya EOF berapa? Do until OF end of file berapa? 7. Ya. Nah, di sini cukup pakai angka 7, tidak usah pakai tanda pagar ya kawan ya. Lalu setelah ada do, di sini saya bikin loop. Lalu di sini input A, lalu write ini nggak usah lagi kawan, karena dia sudah otomatis nanti melakukan pengulangan sampai semua data selesai. Ya. Coba kawan-kawan lihat nih, hasilnya apa? Nah, nyur melambai 1, 2, 3, nyur melambai 1, 2, 3, ya. Nyur melambai. Karena data di sini adalah seperti ini. Nyur melambai 1, 2, 3, 2, nyur melambai 1, 2, 3, 2, nyur melambai. Bedanya dengan ini, kawan-kawan perhatikan. Karena tadi ini pembacaan pertama dengan write, pembacaan kedua dengan write. Jadi tidak dua data yang ada di sini, kita kan membaca satu-satu tadi kan. Itu satu-satu. Oke. Sedangkan yang ini, sedangkan yang olah 2, lihat nih, terus ditambah dia. Jadi penulisan seperti ini, habis ini, habis write atau print, dia nanti langsung ke bawah ditulis. Ya, ke kawan. Nah, selanjutnya coba saya ganti nih kawan, yang ini ya saya ganti ya. Lihat kawan-kawan nanti hasilnya seperti apa. Di sini saya bikin tanda titik koma. Hasilnya seperti apa nanti kan? Coba lihat. Oke. Jadi yang pakai titik koma tadi di kode file kedua. Kode file kedua itu adalah olah 2 ya. Olah 2. Coba kita lihat kawan di olah 2. Tadi sampai ini dia kawan. Sampai ini dia. Sampai ini tadi ya. Masih perintah yang pertama sebelum kita kasih titik koma. Perintah setelah ada titik koma dia nih. Nyur melambai. Lalu kemudian dia ditulis ke samping kawan. Samping, lalu ke samping. Ya. Oke, kira-kira seperti itu kawan ya. Nah, kalau ini kita buka file ini, kita buka. Seperti ini dia kawan. Jadi karena di sini dia seolah-olah dia ke bawah, padahal sebenarnya tidak. Kalau data sesungguhnya adalah seperti ini. Nyur melambai 1, lalu 2, 3, 2, lalu nyur melambai lagi 1, 2, 3, 2, lalu nyur melambai lagi. Kira-kira seperti itu kawan. Perhatikan. Ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan line input. Apa bedanya line input ini? Saya langsung ngambil dari sini aja kawan ya. Dari sini aja. Line input itu seperti apa ya? Seperti, nah kita cuma inputnya aja yang mau kita ambil ya. Kita nggak usah menulis lagi ke suatu file. Jadi ini kita tulis kawan. Kita hapus saja. Jadi line inputnya yang mau kita perhatikan. Nah di sini kita coba tadi dengan perintah line input. Ya. Yang line input yang mau kita baca adalah coba append text. Ya, coba append text itu ini kawan. Nah ini nih, ini tadi nih. Ya. Lebih detailnya gini. Lebih detailnya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi apa bedanya line input? Coba kita perhatikan. Kita running satu-satu ya kawan ya. Satu-satu. Buka ya. Lalu do until EOF 7 sampai end of file tadi. Dia kawan nih. Yang dibaca apa kawan? Nyur melambai. Perhatikan di sini tadi kawan. Nyur melambai. Oke. Ya. Lebih enaknya lagi kawan, kalau di sini saya baca lagi
Saya untuk membedakan ya kawan ya. Copy ini saya masukkan biar kawan-kawan melihat nih. Outline. Janganlah kawan ya, biar aja. Oke. Lalu yang berikutnya apa? Ini adalah diperhatikan 1, 2, 3. Kalau tadi nih itu 5, 2, 3. Ini yang mana nih? Oh, oke. Baca adalah coba advent text. Coba advent text yang ini ya. Ini kampanye. Baik. Tadi yang pertama baris ini yang dibaca, satu baris. Kemudian yang dibaca satu baris ini. Jadi kalau kita hanya input, pertama dia akan baca ini semua. Karena tidak ada koma, lalu yang berikutnya langsung dibaca ke sini sampai ketemu koma. Atau sampai ketemu akhir dari baris ini. Lalu dia baca 232. Tapi kalau di sini kawan, input tidak. Input nih, dia langsung dibaca begini kawan. 1,232. Kalau saya lanjut lagi nih, dia akan membaca nyur melambai lagi. Nyur melambai lagi. Perhatikan. Lalu saya baca lagi nih. 1, 2, 3. Saya baca lagi. Nyur melambai lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, bedain kawan dengan ini tadi. Kalau dia saya pakai hanya input nih. Bedanya kawan-kawan ya. Saya pakai hanya ini tidak kita aktifkan. Bedakan kawan-kawan nih. Dia pertama sekali isinya line input new melambai. Lalu kemudian dia hanya satu. Ya. Hanya ini yang dibacanya. Setelah itu komanya tidak dibaca. Lalu berikutnya baru dia baca 232. Ya kan berbeda ya. Nah, itulah perbedaan line input dengan input. Ya. Kira-kira seperti itu kawan untuk penggunaan file input output. Untuk kedepannya kita akan coba memakai apa manfaat dari file input dan output dan akan kita kombinasikan dengan pengulangan dengan menggunakan do until loop ya. Oke, baik kawan-kawan semua, sekian video kali ini. Jangan lupa buat Anda yang belum subscribe ya agar melakukan Please subscribe, like, share. Oke kawan-kawan, ini sebagai informasi aja. Tadi please subscribe, like dan share tadi itu saya tampilkan di Excel ini dengan makro juga. Perintahnya adalah seperti ini nih, perintahnya. Sebagai kawan-kawan nih, sebagai tambahan nih. Dan seperti ini juga nih. Nih, ini perintahnya nih. Jadi kita akan saya udah bikin subscribe itu dengan kata langganan, lalu like itu dengan jempol, lalu share itu dengan bagikan. Kira-kira seperti itu. Lalu di sini saya isi juga suaranya tadi saya isi dengan please subscribe. Ya, ini bisa saya ganti dengan monggo, misalnya kata monggo, 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 monggo langganan. Ya, nah kawan-kawan bisa coba lihat nih bedanya apa. Mungo langganan. Like, share. Itu kawan-kawan, sekian. Terima kasih.